Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di sore ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hilman, Bu Susi, dan sahabat TNI yang menyempatkan diri untuk bergabung bersilaturahim, sharing-sharing ya, berbagi cerita-cerita lah. Alhamdulillah di sore ini yang berbahagia ini izinkan saya untuk sharing-sharing tentang materi dasar Pak sebetulnya Pak. Karena memang saya lihat ada beberapa agen-agen baru yang masuk ya di grup ini. Alhamdulillah sekali, tapi sebelumnya kami mengucapkan belasungkawa ya, terduka cita atas meninggalnya ibu dari mentor terbaik kita. Dan sebelum memulai home sharing malam ini, sore ini, izinkan kami melantunkan doa. Insya Allah nanti akan dipimpin oleh Pak Haji Hidayatullah untuk doa almarhumah. Silakan Pak Haji Hidayat. Ya, tafadhol Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadini ahwala kulunat kulha ila hadratna ibn Sofar sallallahu alaihi wasallam wa rasuli wa jawadi wa duriyati wa tafilati minti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma la tuhrim waqbilana wa laha wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina illa alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Faida qabil bil qabudana bi jahi abdika wa nabika mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak Ibu semuanya. Atas doa-doanya insyaallah Bapak Ibu juga mendapatkan yang lebih baik ya, doa-doa terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih. Silakan Pak Asep, Pak Hidayat. Baik, selamat datang, ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang baru bergabung. Alhamdulillah, kita langsung saja. Sebelumnya, saya ingin mengulas kembali materi yang sangat dasar, yaitu peluang 5S. Dan peluang 5S ini bisa ditawarkan untuk siapapun ya, mau kalangannya apapun, background pendidikannya, pokoknya siapapun, insya Allah mudah-mudahan di 5 peluang ini semua bisa diterima ya, atau mungkin ada beberapa peluang yang diambil. Nah, peluang ini adalah peluang 5S. Dan sebetulnya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi peluang 5S itu ada di card holder. Jadi kalau ada mitra kita yang daftar 10.000, nah ini cara follow up-nya, nanti silakan ketika kita menyampaikan atau mengantarkan KTA ini ya, nah ini diedukasi juga tentang peluang 5S. Nah di sini ada di card holder, di bagian belakang, ini kan bagian depan, ini bagian belakang, ini mungkin yang sering dilupakan, bahkan kadang-kadang nggak ngeh juga. Nah ternyata di sini, di bagian ini ya, nah ini ada peluang 5S, dan akan saya sampaikan juga materinya, yaitu di HNI Support System. Di situ juga ada penjelasan di
5S ini. Oke, akan saya bahas langsung tentang peluang 5S. Oke. Udah muncul, Pak? Sudah, Pak Sep? Oke. Alhamdulillah, di sore ini saya ingin mengulas kembali tentang peluang 5S, materi yang sangat dasar. Sekali lagi, materi yang sangat dasar. Ini saya ambil PowerPoint-nya di HNI Support System. Di aplikasi, silakan yang belum download, nanti silakan download di Play Store ya. HNI Support System. Nah, peluang 5S ini ada beberapa. Bentar. Oke. Peluang selamat, sehat, smart, sejahtera, dan saudara. Nah, untuk peluang selamat, peluang yang pertama yang ditawarkan HNI adalah artinya bukan hanya peluang bisnis saja. Bagaimana caranya kita mampu menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Nah, ini mungkin bedanya ya. Kalau di HNI ini kita ada semangat untuk menyelamatkan diri kita dan ada semangat untuk menyelamatkan orang lain. Nah, karena apa? HNI ini berkonsentrasi menyediakan produk halal dari tangan umat Islam yang ternyata selama ini kita pakai pasta gigi, sabun, sampo, deterjen, sampai ke pembalut, kosmetik, kemudian produk untuk bayi-bayi kita, bahkan produk-produk yang kita gunakan seperti obat-obatan, suplemen, ya berbentuk kapsul atau mungkin minuman, bahkan makanan itu rata-rata yang mereka sediakan, artinya industri non-muslim. Nah, ini nanti ada risiko. Nah, ini misi besar ya. Ini misi besar kita karena HNI ini ingin menjadi referensi utama produk halal dunia. Artinya, kalau saat ini ada umat Islam yang ingin mencari produk yang lebih terjamin kehalalannya, nah HNI ingin memastikan ya kita bukan hanya berlogo sertifikasi label halal dari MUI, tapi ada label HNI-nya. Nah, itu. Jadi ini menjadi referensi ya, produk utama halal dunia, kelas dunia loh. Dari kemasannya saja ini nggak malu-maluin ya. Contoh dari ini nih. Nah, kalau kata Bu Haji Ita, produk kita itu kemasannya lucu-lucu. Memang betul. Jadi produk kita itu produk yang berkualitas, ya bukan hanya sekedar halal, tapi lebih menyehatkan juga, halalan thayyiban. Jadi kita baik penyampaiannya ke calon mitra atau ke konsumen itu, ke masyarakat, ini produk halal loh, berkualitas dan menyehatkan, artinya thayyib. Jadi kalau kita nggak selesai kalimat ini ditambahkan dengan kalimat thayyib, itu nanti bisa, oh berarti yang di luar sana haram dong, nah gitu kan, ya gitu. Jadi memang harus diselesaikan dulu kalimatnya, ini produk halal thayyiban, bukan hanya sekedar halal tapi berkualitas dan menyehatkan. Nah, produk ini baru kita ini kan berlabel BPOM ya, apa namanya, sertifikasi BPOM, artinya produk kita yang produk-produknya itu bukan dibuat di dapur sama jongkok. Artinya ini pabrikasi, diproduksi berskala besar. Ya, jadi sekali lagi bukan produk yang dibuat di dapur sambil jongkok gitu kan, sambil lesehan atau apa, tapi ini luar biasa sekali. Ya minimal karyawannya pakai sarung tangan deh gitu kan, seperti itu ya. Artinya menjaga benar-benar kualitas kita. Kemudian ada beberapa dampak makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang menentukan keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, contoh saya berikan contoh ya. Di sini ada makanan yang halal tapi tidak menyehatkan. Nah, ini materi tambahan ini yang saya dapatkan ya, sumbernya ya ada di Google juga, bahkan ini ada di buku KHT dasar ya. Ini materi KHT zaman dulu ya, ada nih pengawet, penyedap, pemanis, perasa, ya inilah 5P ini yang menjadikan umat Islam itu jadi mudah sakit. Nah, ini selamat dari perkara-perkara, dari hal-hal, dari produk makanan, minuman, makan obat-obatan yang mengandung kimia sintetis, yang kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, justru bisa merusak kesehatan kita. Manusia kan diciptakan untuk beribadah. Ibadah itu butuh sehat. Sehat itu butuh ikhtiar. Nah, HNI ini mengajak umat Islam untuk apa? Untuk membiasakan diri menjaga imunitas. Dengan cara salah satunya melakukan preventif atau pencegahan, yaitu mengkonsumsi makanan yang halal thayyiban. Dan HNI menyediakan itu. Jangan sampai
umat sebesar ini masa tidak mampu membuat produk sendiri? Masa sih nggak mampu bikin pasta gigi sendiri, sabun mandi sendiri, deterjen sendiri? Katanya kita umat terbaik. Tapi kenapa tidak ada kemampuan untuk itu? Nah, HNI menjawab itu. HNI mengambil peran yang sangat besar untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan umat Islam. Dan wabil khusus atau umumnya umat manusia. Ya, di sini kemudian ini kan ada edukasi tentang bahaya makanan yang tidak menyehatkan seperti ini, jenis-jenisnya. Kemudian kita kenalkan dengan makanan yang halal dan thayyiban. Seperti apa? Ya di herbal. Herbal ini kan sudah berbahan alami, kemudian di HNI juga benar-benar terjaga kualitasnya. Artinya makanan yang produk-produk yang kita konsumsi harian itu bukan hanya sekedar yang dipakai saja, tapi itu nanti ada efeknya, yaitu bisa lebih sehat lagi. Karena tubuh kita membutuhkan zat-zat terbaik. Nah, zat-zat terbaik itu sulit kita dapatkan di makanan sehari kita. Ya ini, karena hampir semua rata-rata makanan yang kita konsumsi itu mengandung 5P. Ini masuk ke dalam tubuh kita semenjak usia kandungan. Artinya apalagi ibu-ibu muslimah zaman sekarang kan, dia tidak mengutamakan ketika hamil, tidak mengutamakan yang namanya minum madu, bahkan buah kurma, minum minyak zaitun, habatus sauda, susu kambing, itu jarang sekali. Tapi insya Allah keluarga HNI sudah mengamalkan itu, mudah-mudahan mulai mengamalkan itu. Artinya ini penting sekali. Kenapa? Karena kesehatan generasi umat Islam ya tergantung dari ibu-ibunya. Nah, kalau ibu-ibunya ini nggak kita edukasi, masyarakat tidak kita edukasi, maka ya kita akan sulit untuk melakukan perbaikan dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi nanti kita bahas di peluang sejahtera. Nah, kemudian selamat dari apa lagi? Ini selamat dari produk-produk yang bisa merusak organ tubuh kita. Artinya kalau Bapak Ibu sudah pakai pasta giginya, kemudian sudah pakai, mungkin sudah sering minum HNI Health-nya gitu kan, atau sari kurma atau yang lainnya, berarti kita sedang menyelamatkan organ tubuh kita. Itu kalimat pantang. Kemudian kita cerita sama orang tuh, sama keluarga kita gitu kan, kita syiar, kita PCA, itu kita ada semangat untuk apa? Untuk menyelamatkan organ tubuh orang lain. Nah, ini di sini ada nilai dakwahnya. Apalagi yang kita ceritakan itu ada herba sunahnya, madu kurma zaitun, habatus sauda, susu kambing, seperti itu. Kemudian kita sedang berikhtiar di sini untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal atau obat-obatan atau mungkin produk-produk yang mengandung zat haram. Seperti apa? Nah, di sini ya, ini contoh dari judulnya itu zat haram memupuk umat. Nah, ini kita berbicara tentang risiko ya, bukan berarti di luar sana ada produk-produk yang sudah jelas mengandung zat seperti ini. Tapi ini ada risiko ketika umat Islam tidak mampu membuat produk-produk kebutuhannya sendiri. Yang sampai urusan kamar mandi saja, odol, sabun, sampo, itu kita serahkan ke orang-orang yang tidak paham tentang Islam. Artinya ada risiko, Bapak Ibu sekalian. Contoh dari sini, ya, di sini ada, di sini ada sikat gigi ya. Sikat giginya itu, bulunya itu bisa masuk ke sikat gigi, kulitnya bisa ke dompet, ya, kolagen ke kosmetik, tulang babi itu bisa masuk ke bahan pasta gigi, kemudian gelatin, tulang yang saya dapatkan info nih ya. Jadi tulang babi itu kalau diproses di fermentasi itu dia akan melunak ya, melunak. Nah, prosesnya itu sekitar 3 bulan untuk dibuatkan gelatin cangkang kapsul. Nah, kalau tulang sapi itu membutuhkan kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau babi ini lebih cepat ya untuk proses pembuatan gelatin. Nah, cangkang kapsul ini yang kita konsumsi itu bukan dari plastik, itu dari gelatin. Kalau plastik kan bahaya. Jadi dibuatlah dari bahan-bahan yang dia bisa larut di dalam tubuh kita ketika kita konsumsi. Nah, ternyata itu yang digunakan adalah gelatin. Nah, gelatin ini ada gelatin tulang dari babi, ada yang dari sapi. Nah, kita kan tidak tahu yang di luar sana pakai gelatin yang mana. Nah, jadi saya sering menyampaikan kenapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, padahal dia
sering berdoa, meminta kesehatan kepada Allah, meminta kesembuhan, boleh jadi doanya ini terhalang, tertunda, terhijab karena ada unsur zat-zat yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, terus kemudian makan yang seperti ini, contohnya ada darahnya sebelumnya sosis, vaksin, tablet dalam. Bahkan saya sering menyampaikan dari daging gitu kan. Oke lah, contoh misalkan ada kan beberapa produk makanan olahan seperti sosis atau nugget, misalkan dari impor ya. Kita berpikir positif, nggak mungkin daging babi, oke, sepakat. Itu mungkin daging yang digunakan daging sapi, daging ayam, tapi kan kita nggak tahu proses penyembelihannya seperti apa. Jadi jangan heran kalau sesama umat Islam pada berantem ya, saling mencurigai, ya sulit untuk bersatu. Bahkan ini zat-zat seperti ini yang menjadikan mengerasnya hati kita. Nah, ciri-ciri orang yang mulai mengerasnya hati, mulai matinya hati itu ya ketika dinasihatin, menolak, diajak dikasih masukan, berat hati, mungkin diajak hijrah produk juga berat hati gitu kan, tapi bukan berarti kita menganggap bahwa mereka itu sedang mengeras hati, enggak, mungkin ada sesuatu yang salah apa yang kita sampaikan atau kurang tepat. Ya artinya kita harus bisa memahami dari berbagai aspek kenapa orang itu menolak untuk diajak hijrah produk. Boleh jadi karena penyampaian kita yang kurang tepat, atau mungkin ada sesuatu hal yang memang yang seperti ini nih yang masuk ke dalam tubuh kita, bahkan kita sendiri jadi menolak. Makanya makanan itu membentuk karakter. Nah, disinilah bahayanya di sini luar biasa loh. Lemaknya itu bisa masuk susu, kosmetik, perasa, pewarna, ada tablet dalam farmasi ya, kemudian ada mentega, bulunya saja ini sebagai protein. Protein itu tinggi ya, maksudnya digunakan sebagai pengembang adonan kue. Bahkan di video yang saya dapatkan itu ada rebusan tulang babi digunakan sebagai bahan pengeras sabun mandi. Nah, kalau kita meninggal dimandikan dengan sabun yang mana? Artinya, kalau kita ingin selamat di akhir zaman ini yang penuh kerusakan, yang penuh dengan sesuatu yang luar biasa sekali ya berarti kita ikhtiarnya harus bersungguh-sungguh, bukan ikhtiar seadanya. Artinya, kalau ada Islam yang sudah mampu membuat pasta gigi, sabun, sampo, dan lain-lain, bahkan obat-obatan, ya utamakan itu. Ya, ini dalam rangka untuk apa? Untuk mengambil peluang selamat itu tadi. Yang kedua, yaitu peluang sehat. Kenapa? Karena HNI menawarkan kepada masyarakat agar sehat dengan produk-produk yang alamiah, dari bahan-bahan alami, kemudian ilmiah, diracik secara ilmiah, yaitu ya alhamdulillah kita sudah ada sertifikasi halal, dari BPOM juga, dari juga, gitu, dari segi kualitas luar biasa. Bahkan saking bagusnya kualitas kita, banyak kok orang-orang medis yang sudah menjadi LED. Kemarin aja yang runner up itu Bu Ansih itu kan seorang bidan ya, Bu bidan, dia berprestasi ternyata. Ada Bu Fajria, dokternya gitu kan, ada Dokter Wiwit. Saya masuk di kelasnya, ikut konsultasi juga di sana. Artinya ya produk kita itu memang sangat dibutuhkan masyarakat dan bisa diterima oleh kalangan. Cuman mungkin kadang-kadang penyampaian yang kurang tepat, akhirnya mereka agak sulit untuk menolak. Nah, di sini saya ingin berbagi sharing-sharing bagaimana caranya saya menyampaikan peluang 5S ini dari peluang sehat saja. Di sini HNI ini sampaikan, meskipun di luar sana sama-sama produk herbal, sama-sama produk muslim, tapi bedanya apa? Produk kita diracik secara ilahiyah, yaitu semua karyawan menjaga wudhu, diawali dengan sholat duha, kemudian sholat zuhur asar berjamaah. Untuk apa sih? Tujuannya untuk menjaga kesucian produk. Ya. Kemudian untuk apa? Untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Jadi apa-apa yang kita konsumsi, mudah-mudahan itu menjadi keberkahan. Jadi yang namanya berkah itu kalau kita sehatnya itu digunakan untuk beribadah. Nah itu. Kemudian di sini juga HNI menawarkan dan mengajak umat Islam untuk back to nature, kembali ke alam. Ya, Islam mengajarkan untuk preventif ya, preventif. Maaf nih, preventif ya. Kemudian untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, artinya HNI mengajak umat Islam untuk membiasakan diri menjaga imunitas dengan cara melakukan preventif pencegahan, yaitu diajak untuk mengenal kembali Tibun Nabawi. Ya, apa Tibun Nabawi? Pengobatan Islam yang mengutamakan atau yang bersifat holistik. Dia tidak hanya mengandalkan obat-obatan saja, tidak hanya aspek fisik saja, tapi
lebih mengutamakan unsur madu, kurma, zaitun, habatus sauda, susu kambing. Nah, permasalahannya saat ini umat Islam ketika meninggal, ketika sakit, apa yang dikonsumsi, apa yang diutamakan? Habatus sauda kah atau obat-obat kimia sintetis? Nah, ini kan artinya ini menjadi nilai dakwah untuk kita. Ya, banyak umat Islam yang belum pernah mengkonsumsi minyak zaitun. Kenapa? Karena mungkin banyak sedikit sekali orang yang menyampaikan manfaatnya, karena tidak tahu manfaat akhirnya tidak mengkonsumsi. Mulai saat ini minyak zaitun itu bukan hanya sekedar dibaca doang. Waktu ini wa zaitun dibaca-baca, diminum kagak. Konsumsi. Untuk siapa sih minyak zaitun itu? Untuk orang-orang yang semutan, kebas, bagian dada sakit tembus ke belikat, ya sering yang sakit kepala karena kolesterol, kemudian asam urat, yang gara-gara asam urat itu orang jadi nggak bisa berjamaah ke masjid. Kebayang nggak kalau misalkan nih Pak Jida ini ada ada tetangganya yang dulunya rajin sholat berjamaah ke masjid, tiba-tiba asam uratnya kambuh sampai nggak bisa jalan, kemudian Pak Jida iseng-iseng karena niat syiar istiqomah menyampaikan minyak zaitun salah satu herbal sunnah. Yuk perkenalkan tubuh kita dengan herbal sunnah. Minyak zaitun ini bisa untuk, insya Allah bisa untuk pengobatan asam urat loh. Tiba-tiba orang sedang sakit itu, ya sedang sakit asam urat itu gitu kan, sampai nggak bisa jalan, kemudian Allah gerakan matanya untuk melihat, untuk membaca status Pak Jidai. Dari mata turun ke hati. Wah, langsung nanya, Pak Jidai, itu benar nggak sih minyak zaitun? Insya Allah, Allah yang menyembuhkan. Ini kan minyak zaitun, insya Allah herbal sunnah juga. Konsumsi aja Pak, gitu kan. Kemudian dia mencoba untuk mengkonsumsi 2 botol, 3 botol, sehingga Allah sembuhkan. Ketika dia sembuh, kemudian Allah gerakan hatinya untuk beribadah kembali, mengutamakan sholat berjamaah di masjid. Itu kira-kira bukan hal yang nggak biasa, ini luar biasa loh. Inilah yang mindset inilah yang saya tanamkan. Jadi supaya apa? Supaya kita bukan hanya fokus di poin saja. Jadi ada istilah kata Pak Ustaz Cicip itu beramalah dengan orang-orang yang sakit. Ketika kita bertemu dengan orang sakit, maka beramalah di situ. Ada peluang untuk amal kita. Kemudian berbisnislah dengan orang yang sehat. Nah, jangan sampai ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sakit, pikirannya poin saja, lumayan istighfar gitu kan. Poinnya 100 poin, wah buat itu poin ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi disinilah ada nilai dakwah. Kemudian sebagai masyarakat Indonesia, kita di sini diajak kembali untuk mengatasi kesehatan kita, atau supaya mandiri kesehatannya dengan diajarkan dengan pengobatan tradisional. Ya, nenek moyang kita kan mengajarkan rempah-rempah, godok-godogan, mulai dari akar, batang, kayu, biji, bunga, buah, daun. Itu saya hafalkan di kopi 7 elemen. Akar, batang, kayu, biji, bunga, buah, daun. Nah, artinya ini potensi bagi orang Indonesia ini luar biasa. Jadi selain kita sebagai umat Islam seharusnya mengutamakan yang unsur madu, kurma, zaitun, habatus sauda, susu kambing. Kemudian sebagai masyarakat Indonesia, kita seharusnya mengutamakan yang sifatnya alami, dari akar, batang, kayu, biji, bunga, buah, daun, yaitu yang kita konsumsi itu sebetulnya. Makanya dengan preventif ini, insya Allah mungkin nanti jumlah pasien di rumah sakit itu akan berkurang. Kenapa? Kita mulai sadar, kita sudah memahami apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya saya anggap bahwa HNI ini adalah bukan bisnis mata, HNI adalah pemberdayaan, HNI adalah edukasi. Ya. Di sini luar biasa sekali. HNI adalah dakwah, HNI adalah syiar. Nah, di sini sekali lagi kita diajak untuk ini diberikan keilmuan Tibun Nabawi dan diberikan keilmuan pengobatan tradisional supaya kita bisa sehat secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah peluang smart. HNI mengajarkan berbagai ilmuwan kesehatan baik di konsep yang sudah sampaikan barusan ya. Jadi di sini kita diberikan peluang untuk menambah kapasitas diri kita. Contoh, saya dulu sulit sekali untuk berbicara di depan publik, terbatas komunikasi, tapi alhamdulillah dengan adanya pemberdayaan di HNI, ya alhamdulillah saya dapat ilmu dari Bu Susi, dari Pak Hilman, dari Pak Madi, dari Pak Ari, pokoknya semua mentor saya. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan mentor tercinta kita, Bu Susi Harwati, tergolong anak-anak yang solehah. Sehingga menjadi amal jariah untuk ibunya. Amalan-amalan yang kita kerjakan saat ini, mudah-mudahan itu juga mengalir ke almarhumah. Karena dari didikan ibunya itulah, Ibu Bu Susi punya kepedulian yang sangat besar terhadap kita, mitra-mitranya. Jadi ini, coba kalau misalkan terjadi terhadap kita, kalau orang tua kita meninggal, harapannya ya seperti itu.
Kalau kita mungkin sedikit amal yang kita kerjakan, tapi ada banyak amalan di sana yang mereka kerjakan, yang minta-minta kita kerjakan, itu edukasi dari kita. Sehingga orang mau tergerak untuk apa? Untuk termotivasi untuk PCA, menyampaikan herbal sunnah. Jadi mengubah mindset orang supaya dia mau hidup sehat dengan cara-cara yang sehat. Nah, di sini luar biasa sekali, Bapak sekalian. Ini peluang smart ini buat orang-orang yang bukan hanya sebagai pemakai saja, tapi dia sudah mulai menjadi penggerak. Artinya yang menjadi penggerak itu ya terus bergerak untuk apa? Untuk ikut home sharing, offline, online. Ini kan kita sedang bersemangat untuk mencari ilmu supaya kita mendapatkan peluang smart ini. Ya. Kemudian di sini ada peluang sejahtera. Nah, ternyata peluang sukses itu ada di poin keempat, bukan di poin pertama. Jadi kalau kita menyampaikan bahwa ini adalah bisnis, ya mungkin ya enggak sah-sah saja, cuman mungkin agak kurang tepat. Apa kurang tepatnya? Jadi kan di hand ini yang peluang pertama itu kan peluang selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin sukses di hand ini, maka kita harus punya semangat untuk menyelamatkan diri kita, kemudian untuk hidup sehat, menyehatkan orang lain juga. Kemudian di sini kita punya peluang untuk membangun kapasitas diri, menjadi orang yang cerdas, kemudian barulah dapat efek sampingnya dari sejahtera ini tadi. Jadi HNI ini kita bukan hanya sebagai pemakai produk saja. Kebayang kalau kata Kang Randy itu, kalau kita belanja, setiap kita belanja, umat Islam belanja, orang Indonesia belanja, pertanyaannya siapa yang nangkep duit kita? Dari produk kamar mandi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita pakai produk siapa selama ini? Artinya ini dahsyat. Ketika HNI membuat sistem mengubah pengeluaran kita menjadi penghasilan, ini luar biasa sekali. Ini akan menjadi penghasilan yang sangat besar. Jadi karena kita berjamaah di sini. Jadi di HNI itu orang yang pakai produk saja itu diberikan peluang keuntungan. Ada jenjang karirnya mulai dari 10%, 14%, 17% sampai 20%. Itu jenjang karir untuk orang-orang yang pakai produk saja. Walaupun dia tidak ikut berbisnis, tidak ikut merekrut, tidak ikut jualan. Nah, yang ikut jualan gimana? Ya double. Dia juga dapat untung lebih. Keuntungan dari penjualan, dapat bonus juga dari perusahaan, dari bentuk poin itu kan. Dan ini luar biasa sekali ya. Peluang sejahtera ini sangat kita butuhkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya sendiri, Pak Jida, Telina, istri saya, mitra-mitra Bu Susi, sudah merasakan sekali di masa pandemi seperti ini, HNI masih mampu menggaji mitra-mitranya, para pekerjanya, agen-agennya. Tidak ada satu karyawan pun yang di-PHK oleh HNI. Luar biasa loh. Jadi artinya kalau kita ingin punya penghasilan yang besar itu kan relatif ya. Kalau Pak Hilman, bonus saya masih kecil kalau buat Pak Hilman. Tapi kalau buat saya alhamdulillah gitu kan. Nah, saya ingin bersemangat lagi untuk apa? Untuk dapat bonus yang lebih besar lagi. Gimana caranya? Ya sukseskan yang di bawah kita. Di peluang sejahtera ini bukan hanya kita bersemangat untuk sukses sendiri, tapi sukses berjamaah. Di HNI nggak bisa, kita sukses sendirian nggak bisa. Harus ada mitra-mitra yang sukses dulu, menjadi LED, menjadi ED. Nah, insya Allah kita sedang mengupayakan bagaimana caranya kita punya kemampuan yang sama. Masing-masing punya kemampuan untuk bayar zakat setiap bulan. Pembayar zakat, ya bisa kurban setiap tahun. Ya belum umroh, saya juga doakan ya, saya juga pengen umroh, mengumrohkan keluarga juga, orang tua. Nah, dan orang lain pun harus punya kemampuan yang sama, minimal seperti kita. Dan inilah yang diedukasikan oleh mentor-mentor kita. Bu Susi, Pak Hilman itu mencontohkan kepada kita. Saya merasakan sendiri supportnya dari segi materi macam-macam, dari segi apalagi keilmuan, motivasi kami rasakan. Dan peluang di sejahtera ini bisa diambil dan hanya bisa didapatkan buat orang-orang yang mau menjadi penguasa pasar. Ya minimal di level ED lah. Ya kalau masih AB komplain, masa katanya ini bonus gede, tapi kok penghasilan saya sedikit, ya wajar karena masih level AB. Kalau kerja itu masih office boy gitu kan, beda dengan manajernya atau mungkin di levelnya yang di atas lagi. Nah, di sini peluangnya insya Allah silakan diambil masing-masing ya. Silakan diambil. Bahkan yang terakhir ini adalah peluang saudara. Inilah kekuatan umat Islam. Salah satunya adalah memperkuat ukhuwah dengan cara silaturahim. Tentunya yang lebih produktif. Kapan coba? Saya sendiri jarang sekali ya sekarang itu kalau ada mitra dimanapun saya sedang berdiskusi, saya jarang sekali di luar daripada HNI. Yang saya sampaikan, yang saya diskusikan tentang HNI. Bahkan saya kadang-kadang kalau beda tema aja saya bingung cengok sendiri. Wah, ngomong apa nih? Ya biarin aja. Jadi saya lebih baik diam karena kita nggak tahu apa yang sedang mereka bicarakan.
kita sebagai pendengar saja, tapi kalau berbicara tentang HNI, ayo HNI ini peluangnya luar biasa sekali. Contoh, saya dulu nggak kenal Pak Hilman, saya nggak kenal Pak Jidah, saya nggak kenal Kang Ian. Ada ini Pak Asep Suhendri, ya tim solid, insya Allah, tim-tim dari Pak Jidai. Saya nggak kenal Bu Susi, saya nggak kenal Bu Nia, Umarika, tapi alhamdulillah luar biasa sekali. Dengan adanya peluang saudara ini, ya kita rasa semakin mitra, ya semakin banyak saudara dan semakin banyak peluang-peluang amal pahala yang akan kita dapatkan. Contoh misalkan saya bisa berbicara seperti ini karena ada edukasi dari Pak Sudarmadi, ada dari Pak Hilman, Bu Susi. Saya bercerita ke 10 orang nih tentang minyak zaitun, manfaat minyak zaitun itu herba sunnah. Nah, makanya jangan sampai lupa menyampaikan zaitun itu adalah herba sunnah. Jadi nggak beli pun kita udah menyampaikan sunnah. Nah ini luar biasa sekali ya. Kita menyampaikan sunnah, cerita ke 10 orang, yang 10 orang lagi menceritakan ke 10 orang lagi. Menceritakan 10 orang lagi. Wah, dah satu luar biasa. Dari cerita saja, ini akan menjadi peluang amalan untuk kita semua. Oleh karena itu, ini luar biasa sekali ya, peluang seperti ini, insya Allah akan kita dapatkan untuk orang-orang yang rajin PCA, rajin merekrut. Nah, kemudian tambahan Pak, punten ya, tambahan lagi. Di luar sana kan banyak orang-orang yang masih berpikir negatif. Kalau saya bergerak, saya akan nguntungin Bu Susi, saya nguntungin Pak Jidai, saya nguntungin Bu Nia, saya nguntungin Umarika, saya nguntungin Pak Hilman. Nah, ternyata di materi ini ada di flip chart. Ini sering saya sampaikan, Bu, Pak. Jadi di HNI ini bukan nguntungin si A si B, tapi kita saling menguntungkan. Ya, kalau berbicara tentang menguntungkan si A si B, itu coba kita tanya, tukang gorengan itu nguntungin siapa sih? Gorengan itu terigu, minyak goreng, sal. Tapi kan cara berpikir tukang gorengan aja nggak seperti itu. Dia fokus ke pekerjaannya, apa yang dia ikhtiarkan, supaya gimana caranya supaya dia punya penghasilan. Nah ini cara berpikir kita yang salah. Nah di materi ini bisa kita sampaikan. Ini ada di buku flip chart ya. Oh. Ya, masih ada ya? Ya Pak Asep, masih Masih ada. Oke, siap. Ini di file ini saya sering menyampaikan, Ibu contoh misalkan saya sebagai mentor Ibu, Bapak, saya di sini punya 3 jalur. Salah satunya adalah Ibu. Mitra saya 3 jalur ini jadi manajer. Nah, artinya saya punya peluang untuk menjadi senior manager. Tapi Ibu lebih gesit. Ibu lebih bisa menciptakan 6 senior manager. Ibu punya 6 mitra yang aktif. Artinya ketika Ibu punya 6 manajer, maka Ibu berhak naik level duluan. Saya terlampaui dari bonusnya, dari levelnya. Kemudian di bawah Ibu ada suami Ibu atau ada mitra-mitra Ibu yang lebih gesit. Dia bisa menciptakan 6 senior manager. Maka yang berhak punya penghasilan minimal 8 juta per bulan, ya mitra Ibu, mitra kita yang di bawah kita. Nah, jadi poin itu ketika mereka berbelanja, ya itu kan poinnya mereka. Nanti bonusnya otomatis masuk menjadi bonus pribadi mereka. Tapi kalau untuk buat kita, bukan bonusnya yang otomatis, tapi poinnya menjadi poin grup kita. Nah, untuk mendapatkan bonus itu, maka kita punya pengorbanan. Apa? Belanja 100, 200, sampai 600 poin. Jadi tidak otomatis, artinya sebagai mentor kita ada pengorbanan. Nah, di sini bagaimana caranya mindsetnya kita itu, bagaimana caranya kita punya penghasilan yang sama. Artinya kita sedang mengupayakan supaya kita sama-sama punya penghasilan di HNI. Bukan nguntungin si A si B. Nah, ini di file ini, di slide ini, insya Allah mungkin misalkan saya di level senior manager, Ibu Bapak ada di executive manager, kemudian di bawah Ibu Bapak ada lagi executive director. Artinya inilah bisnis yang insya Allah bisa menjadi peluang untuk saling menguntungkan. Mungkin itu saja Pak Hilman, Kang Haji, punten udah jam 5 saya, udah 1 jam, punten bisa nih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan saya kembalikan ke Pak Hilman dan Pak Jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Asep, luar biasa materinya. Sebagai pembuka, saya terus terang saja beberapa poin yang belum pernah saya dengar. Jadi saya belajar baru juga nih dari Pak Asep, modal home sharing, modal berbagi, dan insya Allah menginspirasi kita semua. Standby dulu Pak Asep ya, nanti kita diskusi sama teman-teman. Pak Jidai silahkan di unmute.
Ini kepala mentor dari apa? Badan Kontak Majelis Taklim. Wah, ini pasukannya banyak ini. Udah aktor juga nih Pak Jidai, udah se-Indonesia juga dikalah nih Pak Asep nih. Brandingnya ini se-Indonesia nih Pak Jidai ini. Biasa. Saya sampai nangis Pak melihat video kemarin. Aduh, terharu banget, luar biasa Pak. Subhanallah gitu. Silakan Pak Jidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabiin juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Pak Hilman beserta Bu Susi, Pak Asep, dan para hadirin semua yang tidak dapat saya sebutkan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dikumpulkan di dalam Haflah Mubarakah ini untuk apa? Untuk saling berbagi pengalaman. Saya akan menceritakan tentang perjalanan saya sendiri, yaitu PCA, karena kerjaan kita di HN itu cuman PCA aja, cuman PCA, home sharing, follow up, PCA, home sharing, follow up. Kok sempat banyak yang nanya ke saya, Pak Haji, saya udah sering PCA, tapi kok belum dipertemukan dengan tim solidnya. Makanya mungkin PCA-nya yang nanya ke saya itu seharinya baru 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah saya dulu pas pertama kali gabung nggak pernah PCA Pak, nggak pernah PCA. Karena 3 bulan itu saya nggak tahu ilmunya, jadi benar-benar cuma pemakai loyal aja. Dan alhamdulillah 3 bulan pertama, sore-sore Pak Asep tuh ke rumah sama Ustadz Ade, sama mentor saya langsung Pak Kang Muhtar ya, Kang Muhtar. Alhamdulillah dari situlah saya mulai bergerak. Jadi apa sih kunci sukses di HN itu? Yaitu 1, 6, 18. 1 kita, 6 anak-anak kita, 18 cucu kita. Makanya kalau pengen cepat sukses, 1, dekati Allah, bahagiakan orang tua, jangan lupa sedekah, pepet terus mentornya. Insya Allah kesuksesan itu akan segera kita dapatkan. Itu saya rasakan seperti itu, karena saya dulu kalau nggak ketemu Pak Asep, gimana ya, nggak bahagia lah. Jadi ada waktu saya bolak-balik ke Pasir Kalong itu benar-benar, jadi sehari bisa 2 kali sampai 3 kali bolak-balik ke tempatnya Pak Asep itu apa? Untuk mepet mentor, untuk ambil ilmu-ilmunya. Kenapa? Di HN itu ibarat yang udah sukses itu udah naik gunung dan nyampe duluan. Kita tinggal ngikutin di belakang. Jangan salah belok, takut nyasar ntar. Mending kalau nyampe, kalau nggak nyampe kan sayang. Kata Pak Hilman, saya sering mendapatkan ilmunya, kalau di HN itu jangan setengah-tengah. Karena yang setengah itu nggak enak. Jadi harus full. Harus benar-benar kita ngelakuinnya sepenuh hati. Karena di HN itu, yang saya rasakan itu, PCA, home sharing, itu benar-benar sepenuh hati. Nggak ada paksaan. Karena HN itu bukan bisnis mentor saya, bukan bisnis atasan saya, karena HN itu bisnis saya. Kalau saya gesit PCA, gesit home sharing, insya Allah bonusnya terlihat. Makanya yang pertama saya lakukan itu yaitu PCA, dan PCA aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun PCA tetap saya laksanakan, home sharing tetap saya laksanakan. Saya masih ada kekurangan terus terang dari follow up, dan alhamdulillah sekarang perlahan-lahan follow up mitra itu pagi-pagi sebelum home sharing minimal saya lakukan 10 sampai 15 orang itu saya lakukan. Untuk apa? Untuk mengedukasi mereka. Karena apa? Iklan di TV pun tidak suruh beli, tapi di bawah alam sadar kita pas diputar iklan pasta gigi merek tetangga sebelah, yang dia ada di otak kita itu pasti pasta gigi yang harus dibeli gitu. Makanya saya sering home sharing ke majlis-majlis talim itu untuk apa? Untuk mengedukasi. Alhamdulillah yang saya kejar itu mama, karena mama itu lebih peka
Beda kayak bapak-bapak. Mohon maaf nih bapak-bapak. Bapak-bapak yang diutamakan itu kebanyakan kalau yang ahli hisab dulu tuh. Tapi kalau mama subhanallah luar biasa lebih mementingkan kesehatannya, untuk Untuk pasta giginya. Yang paling utama, makanya saya sering edukasi di sana itu, yang paling bestseller itu benar-benar MHS. Awal mulanya mama itu pasti, kok MHS itu bau? Padahal bukan bau, wanginya ngangenin. Jadi saya setiap PCA itu pasti yang saya praktekkan itu dulu cuman PGH aja. Sekarang saya kalau bener nggak nih PGH ini bisa buat bla bla bla, saya jelaskan. Dan alhamdulillah jadi ngomset banget. Jadi dulu kalau saya home sharing itu pasta gigi buat selain buat gigi, bisa buat masker, bisa buat deodoran, bisa buat keputihan. Tapi kalau itu aja kan nggak ngomset, makanya saya barengan dengan zaitun. Jadi itu maskeran pakai zaitun dan subhanallah biasa. Jadi mama kalau pas udah lihat saya home sharing, satu paket itu pasti beli insya Allah dengan izin Allah. Ada PGH-nya, ada zaitunnya, ada MHS-nya. Itu satu paket, karena setelah saya demo pasta gigi sama zaitun, terakhir itu pasti diusapnya, diolesin lagi dengan minyak MHS. Nah dari situ alhamdulillah perlahan-lahan, dan kemarin pun alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh tim Solid Cigombong yang dikepalain Bu Hajanani ngisi di BKMT. Nah di BKMT itu luar biasa ya, jadi PCA aja udah. Makanya alhamdulillah karena kita sering PCA, gatel kalau nggak PCA. Kalau saya nggak keluar, saya jaga di toko, itu pasti setiap yang beli pulsa saya PCA-in. Mau mereka nolak, mau mereka nerima, karena itu sunatullahnya seperti itu. Jadi Allah menciptakan manusia itu berpasangan. Ada yang beli, ada yang tidak. Ada laki-laki, ada perempuan. Makanya itu sunatullahnya. Makanya karena PCA itu setelah saya pelajari ternyata ada dari Al-Qur'annya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita sendiri, keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi kalau kata bahasa kerennya begini nih. Ibda binapsik, awali dengan diri kita sendiri. Jangan seperti calo. Bogor. Penumpangnya naik, dia turun. Kita di HNI jangan seperti itu. Kita di HNI harus pakai dulu biar nggak ada dusta di antara kita. Makanya pakai secukupnya, nggak harus semua kok. Misalnya kita butuh pasta gigi, tinggal pakai. Butuh sampo, kita pakai. Kecuali kalau nggak ada rambutnya, botak, baru nggak usah pakai sampo. Nggak ada giginya, baru nggak usah pakai pasta gigi. Kan kita gigi masih ada, sampai meninggal pun butuh pasta gigi. Selagi ada rambutnya nih, kita butuh sampo. Tinggal pindahkan ke produk muslim aja. Yang susah itu adalah mindset. Dan banyak yang bilang, Pak Jidai, pasta gigi yang punya HNI mahal. Bukan mahal, karena nggak punya uangnya. Saya sering menjelaskan gitu. Kalau uangnya banyak, pasti kebeli. Nggak bakalan ada alasan pasta gigi kita mahal. Padahal pasta gigi kita murah banget dibandingkan dengan pasta gigi yang sekelasnya, tapi jangan dikelaskan dengan pasta gigi yang merek tetangga sebelah yang harganya di bawah 10.000. Tapi sekelas dengan Enzim sama Sensodyne, itu sekelas. Makanya pasta gigi punya kita lebih murah dan lebih menyehatkan. Karena subhanallah luar biasa, ini muka saya nih, tiap hari PCA terus. Ini muka, kalau kata tukang ojek, muka saya udah hitam nih. Tapi alhamdulillah, karena sering PCA, pasta gigi sama zaitun, itu muka saya beda. Karena cahaya dari zaitun subhanallah luar biasa. Kata Pak Sep tadi, watini wa zaitun, dibaca-baca, diminum kagak. Makanya kita pagi-pagi sarapannya itu zaitun dicampur sama kopi sepol, itu nikmat banget. Itu nikmat banget subhanallah luar biasa. Itu saya rasakan. Makanya PCA pakai secukupnya. Karena kan banyak, kita sampai meninggal pun butuh pasta gigi, butuh sampo. Kalau mama butuh pembalut. Yang paling utama itu saya sama keluarga itu yang paling hobi banget, anak-anak saya pun yang masih kecil, itu kopi sepol. Alhamdulillah buat keluarga aja nih rata-rata sebulan, buat keluarga beda, buat tamu lagi beda, karena udah saya pisahkan.
Jadi pas awal bulan itu saya simpen kopi buat stok keluarga itu minimal 7 sampai 8 pouch. Itu buat keluarga aja. Buat tamu saya bedakan karena itu beda lagi. Karena tutup poinnya beda lagi. Makanya ternyata pakai secukupnya. Setelah pakai terus gimana? Ceritakan yang telah kita alami. Makanya pakai dulu kalau misalnya belum ada. Misalnya ada mitra nih yang belum pakai, terus yang selama ini dipakai sama keluarganya produk siapa dong? Itu yang harus jadi pertanyaan. Makanya alhamdulillah saya pendatang baru kurang lebih 2 tahunan lah. Tapi alhamdulillah ternyata di HN itu enaknya itu nggak ada istilah senior, nggak ada istilah junior. Yang penting fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu yang saya rasakan. Itu nikmat banget. Kenapa? Karena alhamdulillah Pak Hilman ilmunya luar biasa, Bu Susi luar biasa. Dan itu saya termotivasi banget setelah kalau yang dari bawah sama Pak Puput Jaiman, kalau yang dari atas termotivasinya itu sama pantang. Yang satu dari bawah, yang satu dari atas. Jadi turun ke bawah, yang ini naik. Jadi ibaratnya balance. Dari situlah, oh ternyata tukangnya saja bisa sukses. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha segalanya. Yang penting kita ada kemauan. Banyak yang, Pak Haji, saya mah enggak bisa ngomong. Emang suruh ngomong? Kan enggak. Tapi itu ibu-ibu, kalau misalnya saya di Majlis Talim nih, sering saya sampaikan, Pak Haji, saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau bagian ngegosip, itu mama paling top. Enggak mau berhenti. Itu kalau udah ngegibah tuh subhanallah luar biasa. Makanya saya bilang daripada ngegibah, Bu, mending kita menjelaskan tentang HNI. Kita dapat pahala, iya. Dapat bonus, iya. Kenapa? Kalau masih ada emak-emak, bapak-bapak yang masih ada waktunya untuk meluangkan untuk ngegibah, ngegosip, berarti itu waktunya masih banyak yang terbuang. Kita mendingan lebih baik PCA. Nggak bisa PCA keluar, PCA di handphone. Karena pasti di handphone kita itu banyak kontak. Nggak mungkin punya handphone kontaknya cuma 5, 10, nggak mungkin. Pasti ratusan. Dari ratusan itu tinggal dijapri aja satu-satu. Insya Allah pasti ada yang tergerak. Dari 100 orang, minimal 5-10 pasti ada yang Allah gerakan. Karena itu seperti itulah di HNI dan bisnis yang lain pun seperti itu. Makanya kalau saya di HNI, baperan, nggak bakalan bisa seperti ini. Karena apa? Karena ilmu yang di Pusa nih 16 tahun saya ke belakang, kalau baperan di Pusa itu subhanallah luar biasa, itu sakit hati. Kenapa? Karena tukang Pusa itu banyak di PHP-in. Banyak di PHP, Pak Asep. Beda kayak tukang cukur nggak banyak di PHP. Tapi tukang Pusa banyak di PHP. itu saya banget. Kenapa? Pasti pas perdana ini berapa? Harganya 15.000. Oh Pak Haji, uangnya kurang, saya balik lagi ya. Ngambil dulu uangnya, ntar kesini lagi. Coba kalau kita tungguin, kita harap-harapin nih, dia balik lagi, itu sakit hati apa enggak? Nah dari situ makanya, oh ternyata di HN itu, satu, kita fokus ke garis finish. Seperti apa? Seperti lomba lari. Kalau misalnya di HNI, masih tengok kanan, tengok kiri, lama. Terus gimana caranya? Fokus ke tujuan, yaitu apa? Ke garis finish. Makanya saya sering menyampaikan ke mitra-mitra saya, alhamdulillah di sini ada tim solid juga nih, tim solid Japus yang pergerakannya luar biasa. Ada sekarang saya udah ada juga tim solid dari Cigombong sampai ke Parung Kuda nih. Ada Bu Ajanani sama Bu Isa juga luar biasa. Itu top rekrut banget di saya. Bu Isa, alhamdulillah hari ini beliau ngirim KTP 9. Dari 9 itu mereka semua pakai, alhamdulillah. Makanya alhamdulillah ternyata di HNI itu mudah banget. Saking mudahnya orang nganggap sepele ke HNI. Makanya jangan dianggap sepele, Bu. Bismillah, yakin Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita misalnya, saya emang nggak bisa apa-apa, itu yakin bakal nggak bisa. Tapi prinsip saya nih, gimana caranya saya harus sukses seperti mereka. Nggak harus, oh dia mah wajar sukses karena dia kaya. Dia mah wajar sukses karena dia pinter. Tapi di hati saya dan prinsip saya itu nggak ada. Gimana caranya saya harus sukses seperti mereka. Karena Allahnya juga sama, Tuhannya sama, makannya juga sama. Yang membedakan apa? Tekad dan kemauan aja. Alhamdulillah. Yang kedua, ceritakan yang telah kita rasakan,
dari mulai pasta gigi, sabun, samponya kita ceritakan. Untuk apa? Untuk menjelaskan ke para mitra dan calon-calon mitra. Untuk apa? Untuk diedukasi tentang, oh pasta gigi kita ini selain buat aman buat gigi, bisa buat masker, bisa buat yang lain juga. Tapi kalau emang benar-benar buat maskeran ada spirulina, buat cuci muka ada facial wash, di HNI ada semua. Pengen cantik ada. Ilmu yang paling utama itu pengen muka glowing itu satu, rajin wudhu. Setelah wudhu, cuci pakai sabun kolagen, biar kering dengan sendirinya, itu pakai minyak zaitun di bawah tidur. Pas bangun tidur, cuci pakai hangat, pakai sabun kolagen lagi, insya Allah. Muka glowing. Jadi, di akhir itu artisnya kita, sutradaranya kita, tergantung kitanya, kita pengen punya penghasilan berapa sih? Berarti kalau kita pengen punya penghasilan biasa-biasa aja, ya udah, ikhtiarnya pun salah kadarnya. Tapi kalau kita pengen punya penghasilan lebih, kenapa? Karena banyak ibadah yang nggak gratis. Banyak ibadah yang harus mengeluarkan biaya. Seperti apa? Seperti kurban, akikah, haji, umroh, itu kan harus pakai uang, nggak ada yang gratis. Gimana caranya? Kita lulus sekolah nggak tinggi, ilmu seala kadarnya, tapi apa? Tapi di HNI nggak mandang itu. Di HNI nggak harus pintar. Di HNI nggak harus kaya. Di HNI yang penting punya kemauan dan tekad yang kuat. Insya Allah, karena bisnis itu bukan masalah turunan. Karena bisnis itu adalah masalah keyakinan dan tekad dan kuat. Nah, disitulah makanya ceritakan apa yang sudah kita rasakan. Nah, ceritakan juga tentang gimana caranya kita membangun bisnis di HNI. 1, 6, 18. 1 kita, 6 anak-anak kita di bawah kita, 18 cucu kita. Jadi kalau kita pengen cepat sukses di HNI, pepet terus mentornya. Cari tahu gimana mentor dulu suksesnya seperti apa. Makanya saya dulu pepet terus mentor seperti apa, karena pengen sukses. Karena ternyata di HNI itu subhanallah biasa Allah buktikan, 3 bulan saya nggak bergerak, 3 bulan keduanya alhamdulillah Allah takdirkan saya jadi ED. Dari situlah mulai saya lebih gesit lagi. Ternyata kita ikhtiarnya di A, Allah kirimkan di B. Yang penting kita lebih yakin aja, karena Allah sudah mempersiapkan kesuksesan kita. Jadi kesuksesan itu terkumpulnya antara kesempatan dan kesiapan. Kesempatannya udah ada, kapan kita siapnya mau sukses. Nah itu pakai poin pertama, cerita poin kedua. Terus ketiganya itu ajak. Ajak apa? Ajak saudara kita, tetangga kita, teman kita untuk apa? Untuk hijrah ke produk muslim. Jangan ditawarkan dulu tentang bisnisnya, karena nggak semua orang yang kita tawarkan HNI mau ikut bisnisnya. Apalagi kalau ke orang kaya yang udah punya penghasilan di atas puluhan rupiah, mereka kalau ditawarkan HNI, apa HNI? Ibaratnya dari nol. Kalau ke orang yang udah ekonominya di atas, kita tawarkan ke mereka itu untuk jadi apa? Jadi pemakai loyal dulu aja. Jadi pemakai. Kalau ditawarkan bisnisnya, mereka pasti nggak langsung tergiur. Makanya ajak saudara kita, teman-teman kita untuk apa? Untuk hijrah ke produk muslim. Dimulai apa? Sama seperti kita. Dimulai dari pasta gigi, sabun, sampo, kopi, minyak balur kita MHS. Terus apalagi banyak yang kita butuhkan. Kalau kita istiqomah, nggak selingkuh nih. Nggak selingkuh ke produk-produk yang lain, 600 poin itu kurang buat kita. 600 poin itu kurang buat kita. Karena apa? 600 itu kurang lebih 1.800.000-an lah. 1.800.000. Kalau 200 poin itu kurang lebih 600 ribuan lah. Kurang lebih 600 ribu. Kalau kita istiqomah semua nih, insya Allah milik rezekinya itu Allah persiapkan. Kenapa? La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inadzabil syadid. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah rezekinya. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara pakai produk yang halalan, toiban. Yang halal banyak. Tapi toib tidak. Belum tentu, karena yang halal toiban itu cuma aja di produk HNI HPI. Itu sebenarnya luar biasa. Halal itu benar-benar halnya, toiban itu tidak ada madorot, tidak ada efek samping. Banyak.
obat-obatan kimia halal, tapi ada madorotnya. Makanya subhanallah luar biasa, setelah saya bergabung di HNI AVAI, alhamdulillah saya dan keluarga sudah tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan kimia. Dulu saya sebelum kenal HNI, kalau anak-anak batuk pilek aja udah yakin ke dokter. Itu pasti. Kenapa di mindset saya dan istri saya itu solusi yang pertama itu ke dokter. Ternyata salah banget. Makanya yang pertama itu mindset yang harus kita rubah. Mindset subhanallah luar biasa. Pola pikir kita, pola pikir. Makanya bismillah, kita luruskan niat. Kita di HNI itu untuk apa sih gabung di HNI? Untuk jadi pemakai kah? Untuk jadi pengedar kah? Untuk jadi bandar kah? Kalau saya sih memilih semuanya, karena pemakai ya, pengedar ya, bandar juga ya. Pemakai, kita sebagai pemakai sampai meninggal pun kita butuh sabun mandi. Sampai meninggal pun kita butuh sampo, karena kan kita dimandiin dulu. Nah, insya Allah di HNI itu enggak susah-susah banget. Kita tinggal mindahkan kebutuhan keluarga kita ke produk HNI, dari mulai pasta gigi, sabun, sampo, dan lain-lain. Ceritakan dan ajak untuk apa? Untuk gabung. Dengan cara menawarkan kartu diskon atau kartu agen. Saya sering dulu awal-awal sering menawarkan kartu member. Jadi banyak orang yang ilfil dengan kartu member. Kenapa? Karena padahal ini sama-sama juga, cuman kita aja yang mengedukasinya dengan cara yang berbeda. Tapi alhamdulillah seiring waktu berjalan, karena saya punya mimpi juga, pengen punya penghasilan di atas rata-rata, alhamdulillah ternyata Allah kabulkan. Padahal saya sekolah nggak tinggi-tinggi amat, SMA pun nggak lulus, tapi ternyata Allah titipkan milik dan rezeki keluarga saya itu di HNI. Dan makanya sampai akhir hayat pun saya akan perjuangkan HNI. Mungkin itu saja Pak Hilman, Pak Asep. Saya tidak panjang lebar, mungkin ada yang jawab. Silakan saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Pak Jidai. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, barakallah untuk Pak Jidai dan Pak Asep, ilmunya kita belajar sesuatu yang baru ya. Terutama Pak Jidai, Pak Asep ya. Saya banyak hal-hal yang baru walaupun kita temu sering banget, tapi saya selalu belajar mendengar sharing dari Pak Asep sama Pak Jidai ini. Kalau nggak gini saya nggak bisa belajar ini. Pak Jidai malu-malu kalau saya depan saya ngobrol ya. Tapi subhanallah gitu, luar biasa ilmunya. Saya pengen share sedikit apa yang saya pelajari beberapa hari ini gitu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita hafal surat itu ya. Ali Imran 185 gitu ya. Kita sering mendengarnya gitu ya. Kita paham dan terbukti sampai hari ini tidak ada yang masih bertahan hidup gitu ya. Ya masih pasti mengalami kematian. Nggak ada umur orang yang 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun gitu ya. Kita paham. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu Bapak Ibu. Kita lupa ya. Seolah masih jauh. Begitu kematian itu datang, seolah-olah nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terbayangkan bahwa itu akan terjadi dan di depan mata kita. Umar bin Khattab mengatakan cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Bapak Ibu semuanya, ya, Bapak Ibu semuanya, waktu-waktu ini tidak banyak Bapak Ibu. Berbuatlah sesuatu ya semaksimum mungkin. Karena tidak ada kata menyesal. Kemarin kita belajar dari Pak Dr. Mawardi Saleh ya tentang bagaimana kita HNI ini adalah bagian dari jihad kita. Ada keletihan, ada kelelahan, dan tentu juga ada perjuangan ya yang tidak gampang Bapak Ibu. Apalagi Pak Jidai bilang tadi gitu ya, mengatakan bahwa ini juga bagian diri kita amal ma'ruf nahi mungkar. Kita menjauhkan saudara kita, keluarga kita ya dari hal-hal yang menzalimi mereka, menzalimi tubuh mereka. Subhanallah, luar biasa ya. Ini pelajaran yang luar biasa bagi saya dan keluarga ya, mengambil ibrohnya ya untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Sehingga waktu-waktu yang tersisa ini menjadi ya bermakna, menjadi berguna Bapak Ibu ya. Bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya sekadar-sekadar saja. Karena saya pengen pada saat waktunya saya dipanggil Allah,
saya sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada penyesalan di pada saat itu. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan terutama ya teman-teman saya gitu, misalnya hari ini belum umroh, belum haji, segeralah gitu ya. Punya rumah, punya mobil tidak akan ditanya gitu. Tapi umroh, haji, Bapak Ibu kalau nggak bisa gitu segera berangkat gitu ya. Daftar ya, kumpulkan uang, bonus HNI-nya disimpan gitu ya, pelan-pelan ya, ikhtiar, insya Allah bisa segera berangkat. Karena tidak tahu ya kapan waktunya ya. Kita ya terus terang saya mengikuti pengajian sering sekali gitu ya, mendengar kata-kata ayat tadi gitu, penggalan dari ayat Ali Imran tadi, dan ada beberapa surat juga sama redaksinya gitu ya. Tapi ya sekedar pengajian saja. Tapi begitu kematian itu datang, seolah-olah kok baru tahu, baru sadar gitu. Makanya ya Umar bin Khattab gitu ya, seorang hafiz Quran yang luar biasa pada saat Rasulullah meninggal dunia, merasakan itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Tapi beliau disadarkan oleh saudara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, memang kita nggak selevel itu ya. Tapi saya merasakan sekali gitu ya. Penting sekali ya kita berbuat baik, mengajak saudara kita, menjadikan bagian ini adalah bagian kebaikan kita, amal soleh kita, ya Bapak Ibu ya, apapun itu kita akan kerja juga, kita akan cari uang juga gitu. Tapi carilah sesuatu yang benar-benar memang mensupport kita untuk bahagia di dunia dan akhirat. Bapak Ibu sudah di HNI, jangan setengah-setengah. Apalagi Bapak Ibu yang udah memulai gitu ya, jangan sekadar-sekadarnya saja gitu. Jangan niatnya ya hanya untuk menjadi LED, hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan, lebih dari itu, ya, lebih dari itu, ya. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan manfaatnya dunia dan akhirat, ya. Perbaiki hati, bersihkan, berhusnuzon ya kepada mentor, mitra, kepada calon mitra, kepada orang yang PCA, doakan mereka. Kalaupun mungkin kata Pak Asep tadi belum dapat hidayah, kita doakan. Bukan urusan kita, tapi kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Supaya apa? Supaya mendapatkan hidayahnya kita pun juga mendapatkan pahalanya. Bukankah itu yang terbaik gitu? Ya, kita selalu mendapatkan kebaikan apapun kondisinya, apapun situasinya, kita menjadi seorang pemenang. Ya, LED bukanlah segala-galanya. Pak Mawardi mesankan kepada kita, LED hanya wasilah saja. Ya, mungkin banyak dari kita yang belum LED, ya, ada beberapa mungkin banyak, tapi beliau mendapatkan keutamaan-keutamaan jauh lebih baik dari seorang LED. Ya, baik sekali Bapak Ibu ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri, keluarga saya gitu ya, dan saudara-saudara semuanya ya. Waktu tidak banyak berjalan sehingga pada waktunya nanti tidak ada penyesalan-penyesalan. Dalam perjalanan ini akan ada keletihan, akan ada kesusahan, akan ada cobaan pastinya ya. Tidak seindah yang apa kita bayangkan, tapi cobaan, keletihan, kesusahan itu adalah amal bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya ke Pak Asep, Pak Jidai, ditulis di chat Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita ada 1-2 pertanyaan yang bisa gitu ya. Atau Bapak Ibu sebentar saya ya mau mengunmute silakan, mungkin kita masih ada bisa 1-2 pertanyaan sebelum kita masuk ke waktu maghrib ya. Mungkin di daerah Jabodetabek jam 5.40 berapa, kalau di sini jam 6. Silakan Bapak Ibu. Pak Irman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, silakan Mas. Ini baru ini mungkin bisa diceritakan mungkin Pak Jidai pengalamannya, planningnya hariannya itu seperti apa gitu. Kalau saya lihat mungkin dari masing-masing person mungkin kan beda apa namanya punya waktu luang yang berbeda ya. Mungkin pengalaman Pak Jidai silakan bisa di-sharing buat kita-kita ini buat penyemangat. Makasih, itu aja. Silakan nih. Jadi ada 2 pertanyaan nih, kalau yang ke Pak Jidai mengenai planning hariannya. Pak Asep ada di chat setelah Pak Jidai. Silakan Pak Jidai dijawab dulu pertanyaan dari Mas Arif. Ini kita harus punya tujuan ya, planningnya. Jadi
tujuan kita itu ibarat gini, kita ibarat main film. Pas sutradaranya bilang rolling action. Nah, berarti kan kita langsung bergerak ya. Jadi tujuan kita nih dari malam kita udah merencanakan kan RKH, rencana kerja harian kita. Jadi pagi jam 7 kita mau ke A. Jam 8 kita mau ke B. Nah, itu benar-benar dulu saya nggak pernah kepikiran gini. Pas ikut homestaying sama Bu Ratu Ira, kalau kita tujuannya yang pertama ke A, di jalan ketemulah sama si B. Itu emang tujuan kita. Tapi kalau misalnya kita belok dulu ke si B, pasti ntar ke depannya itu acak-acakan semua. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai saya perbaikin juga. Jadi kalau misalnya PCA, kita udah punya tujuan nih, misalnya kalau keluar saya mau PCA ke jalur misalnya ke Cikreteg. Dari Cikreteg kan ada langsung ke Caringin, ke Ciherang. Itu saya lalui terus, jadi nggak ngacak-ngacak. Tapi kalau dari handphone itu saya PCA-nya itu dari teman sekolah. Pokoknya yang ada di kontak saya itu nggak semua. Jadi sehari itu saya PCA-in minimal 10 sampai 20 itu minimal saya PCA-in. Ada yang nolak, banyak banget sih yang nolak karena wajar, karena kita mah hanya ikhtiar, kita mah hanya berusaha. Tapi kita harus benar-benar fokus dan harus yakin. Kenapa? Di balik PCA kita itu pasti ada yang nolak, ada yang benar-benar nerima. Tapi kebanyakan yang nerima sih, yang nolak enggak seberapa banyak. Tapi justru kalau kita ditolak itu harus bahagia, harus senang. Kenapa? Berarti jatah kegagalan kita sudah Allah kurangin. Dari PCA itu luar biasa. Itu nikmat banget. Awal mulanya aja. Kadang kita, perasaan kita nih, mau PCA takut ditolak. Padahal mah kita belum bergerak. Tapi coba dulu. Karena apa? Karena kalau udah mencoba, itu jadi ketagihan loh. Itu ketagihan. Karena saya dulu pun di toko, kerjaan saya cuma PCA. Dulu nggak pernah keluar, kemana-mana nggak pernah. Pak Asep sering, kalau main ke counter saya itu pasti sering ngeliat saya lagi PCA. Saya sering ngicipin dulu dead syrup, extra food, itu paling sering banget saya icip-icipin ke pelanggan-pelanggan saya. Makanya setelah 3 bulan baru saya PCA keluar. Makanya kita PCA harus minimal, karena di kerja kita di HN itu nggak full. Kita main-main di HN itu. Tapi kalau kita full, itu sebenarnya luar biasa. Itu keren banget. Bonusnya pasti lebih besar. Jadi intinya kita nggak ngeganggu aktivitas yang ada. Misalnya para ASN, para karyawan-karyawan yang lain, misalnya saya mah punya waktunya 1 jam, nah manfaatkan 1 jam itu, tapi istiqomah tiap hari. Makanya poin pertama itu, misalnya hari pertama 1 poin, hari kedua 1 poin, hari ketiga 1 poin. Kalau kita istiqomah, sehari 1 poin, kebayang nggak 1 tahun 360 poin. Itu subhanallah luar biasa. Jadi intinya istiqomah. Lakukan bersungguh-sungguh, terus-menerus. Mau ditolak, mau diterima, intinya PCA terus lakukan tiap hari. Jangan pernah berhenti. Mungkin itu itu saja yang saya ungkapkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Jidai. Pak Asep nih ada yang nanya nih Pak Asep di chat, bagaimana follow up via online Pak Asep. Ya gimana, yang bersama juga pertanyaan dari Bu Manda juga, memulai PCA online gimana, terus follow up ya. Silakan Pak Asep. PCA dan follow up online Pak Asep. Baik Bapak Ibu yang sudah menanyakan ini ya, cara follow up online saya itu, saya biasanya menggunakan alat bantunya di aplikasi Resep Herba. Ini contoh ya, saya copy paste dari aplikasi Resep Herba. Nah di situ silakan di kolom chat itu sudah bisa dibaca. Itu ada misalkan batuk. Nah batuk itu kan itu saya copy paste di, kalau tidak salah di testimoni di situ ada testimoni penyakit. Nah, di situ bisa kita cari testimoninya, atau di Resep Herba, klik di situ Resep Herbanya, kita cari penyakit-penyakit yang memang umum di masyarakat, seperti asam urat, darah tinggi, ya, atau mungkin kolesterol,
ya batuk. Nah, jadi kita edukasi, saya lebih senang untuk mengedukasi dulu. Edukasi supaya mereka ya berikan informasi tentang kesehatan. Penyebab kolesterol itu apa? Saya bisa copy paste cari referensinya di Google. Misalkan kolesterol, ciri apa tanda-tanda kolesterol tinggi. Nah, itu kan ada. Ya, saya copy paste ada 2-3 poin, saya share dulu. Kemudian apa solusinya? Ada di minyak zaitun, ada di macam-macam gitu kan. Jadi itu yang sering saya lakukan dan itu harus diistiqomahkan. Ya minimal pagi, siang dan malam deh. Sehari 3 kali atau lebih enaknya setiap ba'da sholat. Kalau ba'da maghrib mungkin sholat ba'da maghrib agak kagok ya. Canggung nanti bisa ditarik ke ba'da isya. Nah, jadi diedukasi itu dulu aja. Diedukasi ke apa namanya dengan ilmu-ilmu kesehatan, informasi kesehatan, edukasi produk atau testimoni ataupun resep herbalnya itu saya pakai di aplikasi resep herbal. Itu di situ. Yang penting keistiqomahannya itu. Itu aja, Pak. Dan sekali lagi, mohon maaf, saya lebih senang kalau misalnya copy paste-nya itu menghindari postingan yang terlalu panjang. Itu tidak saya lakukan, saya copy paste-nya di penggal-penggal ya, itu silakan nanti cari gimana caranya, gampang kok. Dipenggal-penggal dulu bagian-bagian penting-penting saja apa supaya tidak mengganggu apa namanya selera baca orang. Ada tipe-tipe mitra yang dia nggak suka, dia merasa terganggu kalau postingan terlalu banyak. Salah satunya mungkin saya ya, mohon maaf, saya termasuk mitra yang seperti itu, yang tidak suka atau yang kurang menarik lah. Jangan sekali saya baca postingan terlalu panjang. Nah, saya aplikasikan ke mitra-mitra saya, barangkali di luar sana ada yang seperti saya. Makanya saya punya inisiatif, copy paste-nya yang sedikit-sedikit aja. Yang penting dapat tuh. Dan syukur alhamdulillah kalau misalkan sudah punya grup pembinaan, masih sepi. Jadi artinya, barometernya, kalau misalnya kita punya mitra, nggak keluar grup, artinya mereka sedang menikmati apa yang sedang kita sampaikan. Kita jangan berkecil hati, kita jangan pengennya itu direspon, biarin aja. Ya, kita kan fokusnya kita laporan kepada Allah, ya Allah saya sudah ikhtiar di hari ini, sudah menyampaikan kebaikan ya dengan ketikan, dengan lisan, dengan tulisan, saya sampaikan. Jadi kita serahkan kepada Allah. Jadi boleh jadi Allah itu sedang menunggu pergerakan kita, apa yang kita lakukan hari itu sebelum Allah menggerakkan hati mitra-mitra kita untuk baca postingan kita, dari mata turun ke hati sehingga mereka oke deh saya mau minum minyak zaitun karena keluhan saya itu sama tuh sering kebas-kebas, kesemutan, seperti itu Bu. Yang penting istiqomah. Sekali lagi jangan dulu menanyakan hasilnya. Ya Allah, perasaan saya udah PCA, udah rekrutmen, tapi kenapa bonus saya belum meningkat? Nah, jangan sampai seperti itu. Kita kerjakan dulu apa yang kita mampu kerjakan untuk tergerak tidaknya itu mitra kita mau gabung, mau pakai produk istiqomah atau mental, itu udah kehendak Allah. Ya sekali lagi itu wilayah Allah. Itu mungkin saja supaya kita lebih istiqomah, artinya kita harus memahami bahwa ini kerja kita, itu pekerjaan Allah. Seperti itu. Silakan Pak Hilman. Pak Asep ada pertanyaan, itu broadcast atau ke grup atau japri itu gimana? Broadcast japri? Kalau saya di status, kemudian saya jarang japri Pak. Karena ada beberapa sekitar mungkin 20 grup yang saya pegang, ya itu sekali postingan itu langsung semua. Ada juga di grup leader yang dari istri saya, itu setiap pagi itu ada yang nge-share produk, itu di-share juga ke teman-teman, sama teman-teman. Jadi kita bagi-bagi tugas. Nah kalau saya punya grup pembinaan khusus, istri juga punya grup pembinaan khusus, ada juga grup yang kita bina bareng-bareng. Nah jadi kalau misalkan istri saya di pagi hari nge-share produk, nah itu nggak saya share di grup saya, itu saya share nanti di siang hari atau sore. Jadi sebetulnya simple banget kerja di Handy, kita tinggal copy paste apa yang di-share mentor, kita share aja. Tapi harus diperhatikan jedanya, durasinya. Jangan sampai kalau kebanyakan nanti DOC Pak. Nah, gitu ya. Jadi supaya mungkin jedanya inilah. Ya kalau misalkan pagi udah nge-share, tahan dulu nih. Kita jangan terlalu bersemangat untuk nge-share. Lihat dulu postingannya, kalau terlalu banyak di pagi hari, berarti kita mulai di siang hari lagi, mulai di sore hari, mulai di malam hari. Yang penting sedikit, tapi mereka punya kesempatan banyak untuk membaca postingan kita. Seperti itu, Pak. Pak Asep, ini kan kalau kita udah punya grup-grup pembinaan, Pak Asep ya. Jadi orang bergabung, bagaimana masukin ke grup pembinaan? Apakah langsung dimasukin atau kita minta izin dulu atau gimana, Pak Asep? Oh, kalau saya dulu ya, karena memang sekarang kan bagi-bagi tugas,
mitra-mitra kita yang silakan masukkan ke grup, karena mereka suka tidak suka nanti keluar sendiri. Kalau saya lebih masukin aja, udah masukin aja ke grup gitu kan, nanti pas dimasukin ke grup kita langsung udah disiapin tuh kalimat ahlan wa sahlan, selamat datang baru di sini grup untuk membangun untuk sharing-sharing tentang ilmu kesehatan, ini produk muslim. Kalau misalnya tidak berkenan silakan keluar mandiri, seperti itu bisa, seperti itu Pak, kita mempersilahkan ya. Kalau silakan nikmati dulu aja informasi yang kita sampaikan, seperti itu. Nanti juga kalau misalkan dia nggak suka ya keluar, seperti itu yang ya mau tidak mau harus dipaksa Pak, karena di follow up online ini ya, ini skalanya lebih besar. Kebayang nggak, kita sekali postingan itu kita share ke 20 grup pembinaan kita, gitu kan, itu luar biasa, banyak orang yang baca. Jadi jangan baper kalau nggak ada yang respon. Masih alhamdulillah mereka masih diam di tempat, nggak keluar, itu pun artinya mereka sedang menikmati apa yang kita sampaikan. Seperti itu Pak. Baik Pak Asep, alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, mohon maaf karena waktunya juga. Cuman benang merahnya ya, dari apa yang bilang Pak Asep, Pak Jidai gitu ya, istiqomah gitu ya. Tentu ya, ini penting sekali Bapak Ibu ya, melakukan hal-hal kecil tapi berkelanjutan ya, lebih baik daripada hanya sekali luar biasa tapi setelah itu libur gitu ya, sebulan gitu ya. Tapi tiap hari Bapak Ibu melakukannya, si Pak Jidai, Pak Asep bilang gitu ya. Yang penting dan timingnya penting. Nah ini strategi Bapak Ibu ya. Kita yang mengerti mitra kita yang tahu kira-kira timing tepatnya kapan. Ya. Kita bisa maju. Sebentar, maaf ini lagi ada lomba balap motor di sini kayaknya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, istiqomah ya, timing gitu ya. Yang penting kita punya program, kita lakukan. Ya, seperti Pak Agung bilang ya, lebih baik kita maju sedikit-sedikit tapi berkelanjutan. Ya, terus-menerus Bapak Ibu, ya. Itu sangat penting, walaupun kita menaiknya mungkin setiap hari kita 1 mitra, 2 mitra, 1 mitra, 2, tapi berkelanjutan terus. Insya Allah itu hasilnya akan luar biasa. Kalau kita majunya ya, misalnya 1% setiap hari, 1 tahun sudah 360% Bapak Ibu. Sudah luar biasa. Oh lebih ya. 1% itu kan kalau deret aritmatika, ini kan deretnya beda. Ya sudahlah, nanti kita hitung. Tapi sudah dahsyat lah ya. Kan 1%, berikutnya 1,01%, kayak gitu. Baik Bapak Ibu, jazakallah khair untuk Pak Asep, Pak Jidai, ya atas waktunya, ilmunya. Jazakumullah khairan kasiran untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, belajar bersama di sini. Insya Allah kehadiran Bapak Ibu membantu saya, Pak Asep dan Pak Jidai juga untuk belajar lagi, untuk berlatih lagi. Dan doa-doa kita bersama insya Allah akan memudahkan apapun urusan kita. Dan insya Allah ini menjadi amal jariah bagi saya, Pak Asep, Pak Jidai, dan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan ini dicatat sebagai Allah, sebagai amal ibadah. Nanti yang insya Allah mungkin akan menjadi salah satu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tentu Pak Asep, Pak Jidai juga mohon maaf kalau ada lebih dan kurang kepada Bapak Ibu semuanya. Kami hanya manusia biasa. Kalau ada kesalahan tentu dari kami. Kalau ada kebenaran tentu dari Allah SWT. Sebelum kita tutup, sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak Ibu tolong silakan diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi kita bersama ya. Insya Allah ya, foto Bapak Ibu menjadi saksi gitu kehadiran Bapak Ibu ya. Tercatat di room sharing ini. Insya Allah kita akan buat room sharing. Wah, ada Pak Efron tuh dengan baju kebesaran super team, baju yang melegenda gitu. Sebentar ya, baru lembar pertama ini agak lemot IT-nya. Jangan pindah dulu Bapak Ibu, tetap senyum.
nanti tidak tercatat di lembar sejarah Al-Barakah Super Team. Pak Eko kuncinya BC1 nih. Lagi nanti kemanannya nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Eko pulang, Pak Eko. live mandiri. Aduh. Pak Eko calon LLC nih, Masya Allah. Amin, amin. Ya Bapak Ibu, silakan kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih ya semuanya. Insya Allah besok udah di Bogor saya, tenang aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.